اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والغرب وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده شرفا يا رب جده شرفا يا رب جده شرفا يا رب وتكريما ورفعة ومهابة وبرا وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وطارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا نفس لا تطغي بالجلة عزمت إن الكبائر في الكفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك
inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa du'a'in la yasma'u wa amalin la yarfa'u. Sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Saudara Rahman, Pak Ustaz Muhammad Saleh SPD. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 02 Pak Ahmad Badut. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus, Pak Israeli, Pak Ustaz Muhammad, Pak Ahmadi, dan semuanya yang hadir di sini, Bapak-bapak semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengenai rasa hormat dan ta'zim saya kepada Bapak dan Ibu. Ibu ada Bu? Ada. Alhamdulillah kita sekarang akan mengkaji surat Yasin ayat yang ke-39. Perlu kita ingat bahwa dalam surat Yasin ini ada 3 ayat Allah yang disebutkan dalam surat Yasin. Yang kemarin ayat ke berapa tuh? Wa ayatul lahul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha hamaman yaqulu sampai 32. Subhanalladzi sakhkhara subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Ayat berapa? Itu ayat berapa? Wa ayatul lahul maitatu 36 sampai 36. Agak maksudnya wa ayatul lahul maitatu itu ayat 33 sampai 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha itu ya. Nah itu satu ayat yang Allah terangkan dalam surat Yasin. 4 ayat kan? 4 ayat. 3 ayat berturut-turut diterangkan dalam 4 ayat. Ketiga. Jadi yang pertama bumi dulu kan? Wah itu lahul maitatu itu 4 ayat tuh sampai subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Benar kan? 33, 34, 35, 36. Ya, 4 ayat ya. Yaitu ayat Allah yang pertama tuh mengenai bumi yang tandus dan kemudian Allah hidupkan bumi tersebut sehingga mengeluarkan Biji-bijian, makanan pokok untuk kita. Dan semua yang bisa kita manfaatkan dari buah-buahan, kurma, anggur dan segala macam yang ditanam oleh manusia. 4 ayat kan? Ayat yang kedua atau tanda kebesaran Allah yang kedua yang kemarin 37, 38, 39, 40. Gitu ya. Wa ayatul lahul lail naslahu minhun nahar fa idahum sampai nanti ke ayat lasyamsu bagi laha antum bikal qamar Allah insan ikut 37, 38, 39, 40. 4 ayat ya? 4 ayat. Ayat yang kedua itu mengenai langit istilahnya gitu. Kalau kemarin mengenai bumi yang ada di bawah. Terus kemarin sudah kita singgung ayat Allah di atas, yaitu di langit, mengenai perpindahan siang ke malam. Wa ayatul lahumul lail naslahu minhun nahar fa idahum mudbirun. Kemarin juga sudah disinggung mengenai wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirun azizul alim. Nah, sekarang ayat ke-39 masih menceritakan mengenai tanda kebesaran Allah yang ada di langit. Ayat 39 sampai 40. Itu pun 4 ayat. Dan nanti pun ayat Allah yang ketiga atau tanda kebesaran Allah yang ketiga 4 ayat juga tuh. Dari 41, 42, 43, 44. Luar biasa ini surat Yasin ini. Karena di awal kita sudah bahas kan Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Coba bayangkan ayat Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam surat Yasin. Sekarang ayat 39. Wal qamaru
qaddarna manazil hatta adakal urjunil wal qamar boleh qamar enggak? Enggak boleh qamar katanya. Wal qamaru boleh, wal qamar boleh. Cuma dalam qiraat Asyik riwayat Hafs itu biasanya dinasabkan wal qamar. Makanya biasa kita baca wal qamar qaddarna manazil hatta adakal urjunil. Boleh juga wal qamar. Kenapa wal qamar itu? Wal qamar itu ataf dari yang sebelumnya. Kan ini ayat Allah. Wal qamar itu apa artinya? Bulan. Dan bulan. Itu kan merupakan rangkaian dari tanda kebesaran Allah setelah kemarin diterangkan mengenai malam. Ya kan? Wa ayatul lahumul lailu. Lu kan itu? Ya. Pertama malam tuh. Terus ayat berikutnya wasyam su kan? Iya. Dan sekarang wal qamar ru. Kebanyakan qiraat selain dari qiraat asing riwayat Hafs itu wal qamar. Jadi nanti kalau ada orang yang baca wal qamar qaddarna jangan disalahin. Itulah. Jadi wal qamar bisa, wal qamar bisa. Kalau wal qamar itu ataf dari yang sebelumnya, dari al-lailu, dari asyamsu dan al-qamar sekarang. Nah, yang biasa kita baca adalah nasab wal qamar. Nasab itu patah lah ujungnya gitu. Wal qamar. Kalau wal qamar berarti dia itu dinasabkan oleh amil setelahnya. Mana amil setelahnya? Yaitu qaddarna. Jadi wal qamar itu menjadi, kalau di bahasa nahwu itu menjadi kalau wal qamar itu dia menjadi lupa saya istilah. Jadi kalau diterjemahkan tegesek gitu. Tegesna ya itu penegasan. Taukid, taukid gitu. Jadi semua yang jadi taukid itu nasab, dinasabkan oleh amil setelah. Mana amil setelahnya itu? Qaddarnahu, kami telah menetapkan terhadap bulan al-qamar, tegese bulan. Ya. Aku sih bisa bahas itu. Wal qamar qaddarnahu, dan bulan. Atau bahasa terjemahan langsungnya wal qamar qaddarnahu, dan kami telah tetapkan bagi bulan manazil itu apa? Tempat keluar, muncul. Manazil itu tempat keluar. Manazil. Sekarang tanggal berapa? Oh bukan, Umayyah. 10. Jumadil awal. Jumadil awal. Beberapa malam ini gak kelihatan bulan ya karena mendung. Nah, harusnya bulan itu sekarang posisinya itu cembung, ya? Cembung kan gitu. Jadi di bulan Sabit tanggal pertama bulan baru hilal lah gitu kita kan. Hilal, tanggal 2 masih hilal juga, masih bulan Sabit, tanggal 3 masih bulan Sabit, tanggal 4 masih agak-agak mau ke setengah, tanggal berapa persen? 4 ya? Tanggal 5, 6,
67 itu setengah tuh bulan. Kelihatan sama kita di atas. Ya kan, dan posisinya beda-beda. Gak hanya di barat. Kan kalau bulan terbitnya di muncul pertama bulan baru di barat kan. Beda sama matahari di timur. Kalau bulan di, jadi jangan aneh kalau misalkan kita lihat Arab Saudi lebih dulu daripada kita. Ya iya, Arab Saudi itu lebih barat daripada kita. Bulannya lebih duluan terlihat di sana daripada di kita kan gitu ya. Oke, sekarang gini Pak. Dalam sebulan, dalam sebulan hitungan hari ada berapa hari? 30 kadang 29 kadang 30. Itu 2 hari bulan nggak ada, nggak kelihatan. Yaitu di tanggal 29 dan tanggal 30. Kalau dalam sebulannya hitungan harinya 30. Itu 29 30 nggak ada, nggak kelihatan bulan. Tapi 28 hari dia menampakkan diri. Itulah manazil. Di 28 hari itu pertama kali hilal muncul, ya, bulan baru di barat itu kan tipis banget ya. Di barat tipis, tanggal 1, tanggal 2 mulai, tanggal 3, tanggal 4. Dan Masya Allah ini posisi manazil, ini saya menjelasin manazil, tempat munculnya bulan. Itu beda-beda, gak hanya di barat, ya kan? Pertama hilal itu barat, sekitar elongasinya 6%, terus derajatnya 3% kan gitu ya? Syaratnya kan gitu ya, hilal baru benar nggak? Itu kan di barat gitu ya? Set melengkung, dan hari kedua beda lagi munculnya, dan di tempat yang sama. Hari ketiga di tempat yang beda. Terus dia sampai bulan sekarang muncul apa? Sekarang Jumadil awal tanggal 10 itu udah di sini nih, di fase pertama, kuartal pertama itu udah setengah. Kalau kelihatan bulannya udah setengah si bulannya. Enggak setengah, cembung kan? Terus nanti 13, 14, 15 mulai itu bulatan gede. 13, 14, 15 kita sebut bulan pertama. 16 udah mulai lagi, ya kan, berkurang. 17, 18, 19, 20 mulai lagi dicembung, ya. Cembung kedua, tadi kan cembung pertama kan? Ini sekarang cembung pertama nih. Nanti tanggal 20 cembung kedua, terus 21, 22, 23, 24, 25, kesana kan? Kesana 25, 26, 27, 28 balik lagi ke bulan sabit. Cuma bulan sabitnya balik, ya. Kalau ini sekarang kiri apa kanan? Kalau bulan baru yang kita lihat kanan kan, ya. Kalau bulan terakhir di kiri sabitnya beda kan, ya. Nah itu manazil. Walau qamara qaddarnahu manazila, dan telah kami tetapkan untuk bulan manazilnya, tempat-tempat keluarnya. Hatta ada. Nah, perhatikan hatta ada itu sehingga sempurna satu bulan itu. Jadi ada yang di situ apa terjemahannya hatta ada? Hingga kembali ke bentuk pertama, maksudnya sampai si bulan Jumadil apa ini? Jumadil awal sebelumnya Rabiul. Nah, kemarin Rabiul akhir itu sampai habis Rabiul akhir, hatta ada sampai sempurna hitungan hari di bulan itu sampai tanggal 28. Kalmur junil qadim, kalian lihat seperti tandan kurma yang sudah tua. Tahu tandan kurma, tangkai kurma kalau sudah tua kayak gimana? Tandan kurma, Bapak pernah makan kurma? Ada tandanya enggak sih ya? Kita tuh udah terima beres biji-biji gitu. Ya masih ada tangkainya tuh. Melengkung, Masya Allah. Melengkung Pak. Hatta ada kalmur junil qadim,
Ini dari sini kita bentuknya ke sini lagi. Nah, kayak es tengkurap. Coba lihat tanda kurma. Dan kurma itu tandanya doang tanpa ada kurmanya kan? Itu kan suka ada bekas kurma ini buahnya kan? Yang kecil-kecil apa tuh? Mahkota yang awal-awal itu kan masih bisa ditandai itu. Itu coba deh. Kalau kita perhatikan itu seperti pas ketika bulan sudah sempurna dalam perjalanan sebulan dari barat ke timur, persis seperti itu, masya Allah. 1400 tahun yang lalu Al-Quran menerangkan ini. Dan kita kalau lihat posisi bulan dengan mata telanjang, tidak pakai foto, tidak pakai teleskop, itu nggak paham ini, nggak paham. Dan kemarin beberapa tahun yang lalu ada yang foto bulan, Pak, ketika cuaca cerah. Foto bulan dari bulan sabit pertama sampai terakhir itu posisinya persis seperti kalau mawjudil qadim, seperti tanda kurma yang sudah berubah. Siapa yang tahu kayak gitu? Mungkin penafsir dulu model Ibnu Abbas nggak tahu tafsiran ini, mungkin gitu ya, walau-alam gitu. Dan sekarang setelah ditemukan kamera, dipoto kesimpulan dari pertama sampai terakhir kalau mawjudil qadim seperti tanda kurma yang sudah berubah. Masya Allah. Siapa yang tahu kayak gitu perjalanan dan kayak gitu posisinya? Allahu Akbar. Makanya wa ayatul lahum, ini adalah tanda kebesaran Allah untuk manusia, untuk mereka. Ya, kamera kan baru ditemukan tahun 1816 gitu ya. NASA baru kemarin, duluan kita ya, Indonesia merdeka 1949. NASA baru kemarin, ya kan? NASA didirikan 1958 tahun kemarin. NASA, terus ada kamera namanya itu James Webb itu segala macam. Kamera yang memang luar biasa itu menangkap objek-objek yang ada di langit. Tapi Al-Quran lebih dulu 1400 tahun yang lalu menerangkannya. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada al-urjunil qadim, dan kami telah tetapkan bagi bulan manazil tempat keluarnya sehingga kembali dia setelah sempurna hari seperti tanda kurma yang sudah. Masya Allah, Allah Akbar. Luar biasa, itu sangat biasa banget. Baik, mohon maaf bapak-bapak, saya nggak pakai teks. Kalau pakai teks hilang di sini. Mana yang hilang gitu? Bukan ini bukan. Mohon maaf. Suka hilang teksnya. Kalau khutbah juga saya nggak kenapa nggak pakai teks, suka hilang teksnya. Karena aku tahu hilang mana tadi yang dibaca. Kayak gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tanda kebesaran Allah. Itu bulan aja tuh. Sekarang tanda kebesaran Allah yang lainnya ayat 40. Lasyamsu yabghi laha an tudrikal qamar wal lailu sabiqun kullun fi falaki yasbahun. Apa artinya? Pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing ada garis edarnya beredar pada garis ini luar biasa. Ayat 40. Lasyamsu yanbaghi laha, tidak layak, tidak wajar, atau tidak mungkin, gak bakalan ini untuk matahari antum berikan qamar. Antum berikan itu bertemu saya sama Pak RT bertemu gini. Kalau bertemu kan satu benda dengan benda lain, kemungkinan besarnya beradu. Ini gak mungkin. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, gak mungkin, gak layak. Sistem yang sudah kami tentukan sedemikian rupa untuk matahari dan bulan, dan sekarang matahari ketemu dengan bulan, gak mungkin. Kalau dulu tafsirannya adalah
tidak mungkin matahari bersatu dengan bulan, yaitu di satu siang ada matahari, ada bulan. Dulu tafsirannya seperti itu. Ternyata dibantah. Kan pernah ada matahari sama bulan. Mataharinya di sana, bulannya di sana kelihatan gitu ya. Ya kan garis-garis bulannya. Ternyata ini adalah mengenai jarak antara matahari dan bulan. Sekian juta kilometer matahari dengan bulan, tentulah matahari dengan bulan tidak akan tabrakan. Kemarin sudah disinggung kan, dari bumi ke matahari jaraknya berapa kilometer? Dari bumi ke matahari Juta. sekitar lah ya. Ya dari segi Garut gitu ya. Dari bumi ke matahari itu kira-kira jaraknya itu 150 juta kilometer. Dari bumi ke matahari, tergantung nanti perihelion atau aphelion, jarak tertinggi atau jarak terjauh atau jarak terdekat, ya kan? Tergantung itu. Karena perputaran bumi terhadap matahari ini elips, tidak bulat, elips itu jauh. Rata-ratanya 150 juta kilometer jaraknya itu. Sedangkan posisi bulan itu kan satelit alam bumi, ya kan? Satelit alam bumi gitu kan? Itu mengitari bumi kan bulan. Jarak dari bumi ke bulan rata-ratanya 384.400 km. Kecepatan cahaya berapa? 300.000 km per detik, gitu ya. Ya. Sekarang jarak bumi ke bulan atau bulan ke bumi itu rata-ratanya 300 berapa? 84.400 km. Ya. Mana mungkin matahari bertemu dengan bulan dengan jarak sejauh itu, masing-masing aja udah. Itu jangan khawatir tabrakan gitu. Syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar, dan begitu pun tidak mungkin malam mendahului siang. Siang, lagi siang itu hari, tahu-tahu gelap malam, bukan mungkin gitu, kalau terjadi. Oh pernah itu tahun 81 atau 82, Tunggal itu tahun berapa? Berapa? 85. Belum pernah ya? Sampai gelap gitu. Itu bukan matahari yang nggak ada, tapi ketutupi awan gitu kan. Itu lasyam siang bagi lahan antum dikal qamar walal lail sabiqun, nah dan tidak mungkin malam mendahului siang. Kan proses dari malam ke siang kemarin sudah dibahas kan. Wa ayatul lahul lail, dan merupakan tanda kebesaran Allah untuk mereka adalah malam. Nasrah minhun nahar fa idahum mudlimun. Kami sisir siang itu dengan malam, artinya ada garis pemisah antara siang dan malam. Yang cepatnya luar biasa cepat, lebih daripada 1670 km gitu cepatnya itu, menyisir dari malam ke siang itu. Kalau misalkan kita lihat dari atas, kayak ada garis gitu, ini malam, ini siang gitu, cepat. Jadi kalau kita dari Semarang jam 3 menuju Jakarta kan sama-sama barat ya, matahari itu kan ke barat. Dulu siapa yang nyampe? Mobil kita ke matahari, mobil kita ke malam. Duluan malam, faidahum mudlimun, maka tiba-tiba saja mereka dalam keadaan gelap gulita. Jadi walal lailu sabiqun nahar. Kalau begitu malam tidak mungkin mendahului siang. Nah itu ayat Allah yang kedua dalam surat Yasin. Maksudnya tanda kebesaran Allah yang kedua dalam surat Yasin. Dari 4 ayat yang kemarin saja mengenai bumi itu kan sudah kita bisa tahu tuh ilmu-ilmu pengetahuan apa saja gitu kan yang membahas mengenai bumi.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata saya capek. Tanda kebesaran Allah yang ketiga adalah ayat 41 sampai 44. Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dan merupakan tanda kebesaran Allah untuk mereka ini manusia. Sesungguhnya kami menampung mereka itu siapa? Anak keturunan manusia di dalam muatan yang penuh, di dalam kapal yang bermuatan penuh. Kira-kira menceritakan apa ini? Nabi. Ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Mohon diperhatikan Bapak dalam ayat tersebut, wa ayatun, dan merupakan tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka, anna, sesungguhnya kami, hamalna, kami angkut. Siapa yang diangkut? Dzurriyyatahum, anak cucu manusia. Kalau dzurriyyah itu berarti anak cucu kita ke bawah, kan gitu ya. Ada juga yang anak cucu ke bawah gitu. Berarti ini menceritakannya tentang manusia-manusia dulu yang ketika itu dibawa oleh kapalnya Nabi Nuh. Konon katanya, menurut sebuah riwayat, Nabi Nuh itu dakwah berapa ratus tahun? 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu 1200 tahun. Dan beliau dakwah itu selama 950 tahun. 950 tahun. Dan pengikutnya bertambahnya itu satu orang per 10 tahun. 10 tahun pengikutnya satu orang. Kalau YouTuber nih bikin akun YouTube, subscribernya itu cuma satu orang. Wah, tambah satu orang per 10 tahun sekali. Yang ikutin dakwah Nabi Nuh itu satu orangnya per 10 tahun. Jadi 10 tahun masuk Islam, 10 tahun masuk Islam. Kalau 950 tahun ini kita hitung-hitungan orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh maksudnya. Ya. Jadi kalau 950 tahun berarti orang-orang yang ada di kapal Nabi Nuh itu berapa orang? Orang-orang yang beriman. 95 orang yang ada dalam kapal Nabi Nuh. Maksudnya adalah dzurriyyatahum itu anak keturunan mereka. Termasuk anak-anaknya Nabi Nuh. Keturunannya anak-anak Nabi Nuh. Nabi Nuh punya 4 anak. 1 Kan'an, 2 Syam, terus Ham, terus Yafid. Kan'an kan gak beriman, gak ikut ya. Akhirnya tolong. Terus yang ikut adalah 3 orang beserta istrinya. Nah termasuk itu Ham, Syam, Yafid. Termasuk orang-orang yang beriman yang lainnya yang ikut ke kapal itu. Dzurriyyatahum maksudnya ini. Dan merupakan tanda kebesaran Allah bahwa kami mengangkut anak keturunan mereka di kapal yang penuh dengan muatan. Ternyata muatan di kapal itu tidak hanya manusia, tapi termasuk binatang sepasang, termasuk juga benih-benih, termasuk juga pohon-pohon yang memang bakal jadi tanaman nanti setelah kapalnya berlabuh gitu ya. Itu ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhur. Dzurriyyatahum maksudnya adalah orang-orang yang berada di kapal itu sampai kita sekarang. Kalau bacanya dzurriyyatahum, kalau bacanya ada yang baca juga di situ
Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatihim. Ya-nya panjang, taknya itu kasrah, dzurriyyatihim. Kalau kayak gitu bacanya berarti nenek moyang. Kalau dzurriyyatahum dari atas tadi orang-orang itu sampai ke bawah. Kalau dzurriyyatihim berarti kita ke atas. Jadi orang tua kita dulu, maksudnya nenek moyang kita dulu adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, sehingga dengan mereka diselamatkan Allah adalah kita. Itu orang-orang yang diselamatkan di kapal Nabi Nuh semuanya orang soleh semua, orang soleh semua. Tapi tetap aja keturunannya kan ada yang ada yang begitu, ada yang begini gitu kan. Itu yang soleh semua. Coba bayangin kalau misalkan yang diselamatkan oleh Allah adalah semua orang selain daripada orang soleh, gimana jadi gitu manusia? Nah itu ayat Allah yang kedua atau tanda kebesaran Allah yang